Jago. I don't know who's Marco. I just hit this lotto. I'm building up my cargo. And I know Dasar perencanaan dan penganggaran. Perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proyeksi tentang apa yang harus dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagai suatu proyeksi. Perencanaan memiliki unsur kegiatan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menyeleksi kebutuhan berdasarkan skala prioritas, mengadakan spesifikasi yang lebih rinci mengenai hasil yang akan dicapai, mengidentifikasi persyaratan atau kriteria untuk memenuhi setiap kebutuhan, serta mengidentifikasi kemungkinan alternatif, strategi, dan sasaran bagi pelaksananya. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang paling mungkin untuk dilaksanakan. Melalui perencanaan dapat dijelaskan tujuan yang akan dicapai, ruang lingkup pekerjaan yang akan dijalankan, orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan itu, berbagai sumber daya yang diperlukan, serta langkah-langkah dan metode kerja yang dipilih berdasarkan urgensi dan prioritasnya. Semua itu menjadi arah dan panduan dalam mengorganisir unsur manusia dalam pendidikan, pengerahan, dan pemanfaatan berbagai sumber daya guna menunjang proses pencapaian tujuan dan dapat dijadikan sebagai alat pengendalian tentang pencapaian tujuan. Perencanaan anggaran lembaga pendidikan adalah suatu rencana operasi dari suatu kegiatan atau proyek yang mengandung perincian mengeluarkan biaya untuk suatu periode tertentu agar lembaga yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya pendidikan. Selanjutnya, penganggaran. Anggaran merupakan suatu hal yang mendasar bagi keberlangsungan sebuah pendidikan. Anggaran dapat menjadi tolak ukur apakah pendidikan mampu bertumbuh dengan rencana-rencana kegiatan serta menjalankan strategi guna mencapai visi misinya. Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan berbagai sumber-sumber akan diperoleh dan digunakan selama jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun. Pengertian anggaran dapat didefinisikan menurut beberapa ahli, yaitu Masyara A. Abo Hassani, Supervise 2014. Menurut Mulyadi, anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam suatu moneter standar dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Sedangkan menurut M. Munanadar, anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka periode tertentu yang akan datang. Dari beberapa pendapat tersebut, maka pengertian anggaran dapat disimpulkan menjadi suatu rencana kerja yang telah disusun dengan aturan tertentu untuk kegiatan pendidikan dalam jangka waktu
kurang lebih 1 tahun, dan siapa yang berperan dalam perencanaan anggaran dan apa peran mereka. Perencanaan anggaran biasanya dilaksanakan oleh komite anggaran. Komite tersebut anggotanya terdiri atas para manajer pelaksana fungsi-fungsi pokok perusahaan sesuai dengan prinsip kepesertaan. Anggota tersebut meliputi manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer akuntansi. Fungsi pokok komite anggaran sebagai berikut. 1. Menanyakan, menerima, memeriksa kembali data anggaran dari berbagai organisasi, baik anggaran jangka panjang maupun anggaran jangka pendek. 2. Memutuskan kebijaksanaan umum di bidang anggaran. 3. Menyetujui anggaran dan revisi yang telah dilakukan. 4. Mengeluarkan laporan periodik yang memperlihatkan analisa antara anggaran dan realisasinya serta merekomendasikan tindakan perbaikan. 5. Merakit atau menggabungkan data anggaran sesuai dengan rencana induk perusahaan. 6. Mengevaluasi dan merevisi anggaran yang sudah dirakit sebelum disahkan menjadi anggaran yang final. 7. Menyarankan revisi-revisi yang diperlukan atas anggaran yang diajukan dari berbagai bagian. Tentang bagaimana penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah atau biasa disingkat RAPBS. RAPBS sendiri ini dibuat oleh kepala sekolah, dan kepala sekolah akan membuat sebuah tabel RAPBS yang terdiri dari kolom-kolom. Kolom-kolom tersebut itu yang pertama rencana penerimaan dan jumlah, dan kedua kolom rencana pengeluaran dan jumlahnya, di mana tabel ini akan ditandatangani oleh kepala sekolah dan komite sekolah dan akan diketahui oleh kepala dinas pendidikan sekolah. Yang kedua, saya akan menyebutkan tentang penyusunan anggaran. Yang pertama itu menentukan pedoman anggaran. Yang kedua, persiapan anggaran. Setelah manajemen puncak selesai disusun, perusahaan akan membutuhkan waktu untuk mempersiapkan anggaran. Yang ketiga, menentukan anggaran. Dan keempat, pelaksanaan anggaran. Kapan persiapan pengusulan anggaran? Dalam kaitannya dengan persiapan pengusulan anggaran, dalam buku manajemen pendidikan, Lipham mengungkapkan 4 fase kegiatan pokok sebagai persiapan pengusulan anggaran. Yang pertama, merencanakan anggaran. Yang kedua, mempersiapkan anggaran. Yang ketiga, mengelola pelaksanaan anggaran. Yang keempat, menilai pelaksanaan anggaran. Selanjutnya yakni proses penyusunan anggaran. Dalam menentukan anggaran itu sendiri memerlukan penyusunan anggaran dengan beberapa tahapan agar sesuai dengan teori. Teori penyusunan anggaran menurut Navarin 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan pedoman anggaran. Anggaran yang dibuat pada tahun yang akan datang sebaiknya disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. Yang kedua, persiapan anggaran. Manajemen pemasaran sebelum menyusun anggaran penjualan sales terlebih dahulu menyusun ramalan penjualan sales. Yang ketiga, tahap penentuan anggaran. Pada tahap ini, semua manajer dan direksi mengadakan rapat meliputi kegiatan yakni A. Perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran. B. Mengkoordinasikan dan menelaah komponen anggaran. C. Pengesahan dan pendistribusian anggaran. D. Pelaksanaan anggaran. Untuk kepentingan pengawasan, setiap manajer membuat laporan realisasi anggaran. Setelah dianalisis, kemudian laporan realisasi anggaran disampaikan pada direksi. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan. Menurut Iskandar 2011, lembaga pendidikan merupakan produsen jasa pendidikan. Sama halnya dengan bidang usaha lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan yaitu 1. Kenaikan harga. 2.
perubahan relatif gaji guru. 3. Perubahan populasi dan kenaikannya prestasi anak di sekolah negeri. 4. Meningkatnya standar pendidikan. 5. Meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. Dan terakhir, meningkatnya tuntutan pendidikan lebih tinggi. They say you too tired, but I think that I love you. Her mama a party girl, she just want